Oke, selamat malam semuanya yang menonton video ini. Saya ingin menawarkan sebuah project dari WordPress ya. Saya buat dari WordPress, pakai Elementor dan pakai Jet Engine. Presentasinya itu 100% WordPress, 30% Jet Engine dan 70% Elementor. Kenapa 100% WordPress? Karena ini benar-benar dibuat basicnya dari WordPress gitu. Jadi nggak ada custom code dan yang lainnya, dan ini bisa dipelajari semua orang kayak gitu. Jadi project ini bernama website kelas online, dimana nanti websitenya itu akan berisi tentang materi-materi pembahasan kelas online, kayak misalnya kelas AI, kelas WordPress, ada forum juga di sini, ada kelas CapCut, dan ada menu fitur lainnya. Oke, kita lanjut. Di website ini sebelumnya perkenalkan saya Jelani Abdul Kohar, orang di balik membuat web kelas online ini. Website kelas ini dibuat untuk menjawab keresahan banyak peserta yang bingung untuk mencari materi tertentu dari kelas yang terkadang bercampur dengan materi kelas lainnya. Tentang website ini, web kelas online ini dibuat untuk memudahkan peserta untuk mengakses kelas atau materi yang dibagikan. Selain itu, website ini juga bisa digunakan sebagai sarana pengiklanan, baik untuk iklan AdSense maupun content placement dari endorsement. Jadi nanti teman-teman bisa mendaftarkan website ini untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense dan maupun menerima content placement dari endorsement, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Oke, kita kenalan dulu nih sama website yang saya buat ini. Jadi balik lagi, website kelas online ini dibuat untuk menjawab keresahan banyak peserta yang kesulitan untuk mengakses ulang materi kelas yang diberikan melalui Zoom meeting ataupun media live streaming lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, Zoom meeting itu rekamannya itu hampir lebih dari 1 atau 2 giga gitu, dan kebanyakan peserta itu mengalami kendala untuk mengakses ulang file dari Zoom meeting itu, yang kadang dibagikan secara random di YouTube, yang kadang sekali nggak diberikan playlist untuk peserta gitu. Jadi penguploadan video rekaman ulangnya itu di YouTube-nya itu nggak terstruktur gitu. Jadi website ini dimaksudkan untuk memudahkan peserta mencari rekaman dari kelas yang mereka ikuti kayak gitu. Nah, yang kedua, website ini selain menyediakan kelas berbayar, juga tetap memberikan update kelas gratis dan forum terbuka. Jadi peserta bisa berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan peserta yang lainnya yang ada di website. Jadi website ini terbuka secara forum atau terbuka untuk peserta bisa saling berkomunikasi satu sama lain di dalam website ini. Lanjut, kita ke poin ketiga. Selain tersedia forum terbuka, di website ini juga memungkinkan peserta untuk menjual produk jasa yang mereka miliki. Jadi ada fitur toko online yang berbentuk jasa gitu, bukan produk fisik ya. Jadi peserta bisa mengupload atau menjual produk jasa mereka yang mereka kuasai kayak gitu. Balik lagi ke selanjutnya, ke poin 4 ya. Poin 4, lebih dari itu, website ini tampil dengan sangat simpel dan mudah untuk digunakan dengan navigasi yang sederhana. Jadi website ini sengaja saya buat dengan navigasi yang mudah, agar pengunjung atau peserta yang mengikuti kelas atau peserta yang ingin menggunakan website ini bisa dengan mudah mempelajarinya kayak gitu. Lanjut lagi, ini kita balik lagi ya ke fitur-fitur kelas online-nya. Website kelas online yang saya buat ini, fitur-fiturnya itu balik lagi. Yang pertama, dia punya kelas berbayar dan gratis. Jadi salah satu fitur yang sangat saya tekankan untuk hadir di website yang saya buat ini adalah kelas berbayar dan gratis. Karena kita tahu atau kita pahami sendiri bahwa tidak semua peserta memiliki kemampuan untuk membeli kelas dengan harga tertentu.
Jadi kita bisa berikan gratis terlebih dahulu sampai peserta itu mampu untuk mengembangkan dirinya, dan baru kita bisa menawarkan atau si peserta bisa untuk membeli kelas berbayar yang kita sediakan. Baik lagi ke fitur yang kedua yang tadi sudah sempat kita bahas ya, itu ada forum terbukanya. Jadi forum terbuka ini saya pelajari di setiap kelas online yang ada. Itu forum terbukanya itu kebanyakan ada di grup WhatsApp, di grup Telegram, dan kadang sekali dan kemungkinan besar sekali pemberi materinya itu jarang hadir, jarang memberikan update materi atau jarang memberikan update informasi kepada para peserta. Nah, makanya saya memberikan fitur forum terbuka ini agar peserta bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan memberikan update terbaru atau mendapatkan update terbaru di website melalui forum terbuka yang dibagikan oleh si pemberi kelasnya tersebut. Poin ketiga, fitur ketiga yang baik lagi fiturnya ya, ada toko bersama, karena saya sangat meyakini bahwa semua orang itu punya kemampuan untuk membuat sebuah jasa atau membuat sebuah produk yang bisa mereka jual kembali gitu. Jadi peserta kelas yang mengikuti mungkin kelas AI atau kelas WordPress dan yang lainnya itu, setelah mereka belajar, setelah mereka bisa, mereka juga pasti ada keinginan untuk menjual sesuatu dari apa yang mereka bisa. Maka balik lagi, saya menghadirkan fitur toko bersama ini agar peserta bisa menjual atau bisa membeli juga produk-produk dari peserta yang lainnya. Yang keempat, fitur keempat yang belum sempat kita bahas, ini fitur yang paling sangat penting gitu, adalah fitur profile. Jadi fitur profile ini saya lihat juga di beberapa kelas yang sempat saya ikuti dan saya dalami itu, fitur profile ini kadang sangat diabaikan atau kadang malah nggak ada sama sekali fitur profile. Jadi cuma menghadirkan kelas diikuti tanpa profiling gitu. Jadi fitur profile ini saya hadirkan di website ini untuk memudahkan peserta seperti mengedit profile, terus mengecek invoice, mengecek kelas apa saja yang diikutinya, dan juga ya yang paling utama itu mengelola akunnya gitu. Jadi si peserta bisa bebas untuk mengedit profil. Pokoknya sih dia punya profil yang bisa dia edit dan dia bisa update selayaknya dia sedang menggunakan Facebook seperti itu. Itu fitur yang keempat. Oke, itu fitur yang terakhir ya. Untuk fitur ini bisa request, bisa ditambahkan fitur, bisa menghilangkan fitur, atau bisa mengedit fitur yang ada agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ini portfolio sectionnya. Jadi portfolio section ini nanti isinya itu memberikan gambaran-gambaran seperti gambaran section untuk pendaftaran user. Itu nanti ada nama, ada username, ada email, ada kata sandi, dan selayaknya halaman form pendaftar seperti itu. Selanjutnya di halaman selanjutnya itu di sectionnya itu ada halaman untuk masuk. Jadi si peserta bisa masuk dengan menggunakan akun yang mereka sudah buat seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah halaman utama setelah user login. Ada beberapa kelas yang saya tampilkan. Kelas utamanya yaitu kelas AI, kelas WordPress, ini forum juga sangat penting, kelas CapCut, dan ada beberapa menu yang lainnya di balik menu lainnya ini. Nah, kelas-kelas ini nantinya bisa disesuaikan. Jadi misalnya jika teman-teman ingin mengubahnya menjadi kelas bahasa Inggris atau kelas desain dan yang lainnya, itu bisa banget. Dah, di section selanjutnya itu ada kategori. Nah, ini yang saya bilang tadi, di mana teman-teman bisa mengedit kelas atau mengedit produk seperti itu yang teman-teman inginkan, atau yang teman-teman ingin tampilkan kepada para peserta gitu. Kayak kategori kelas ini saya menampilkan kelas AI. Kelas AI-nya itu ada kategorinya seperti ini: kelas WordPress, kelas CapCut, dan juga kelas gratis.
Nah, halaman selanjutnya itu ada forum bersama ya, di mana peserta bisa mengupload tulisannya atau pendapatnya dan juga isi hatinya gitu, kritik dan sarannya di forum bersama ini. Oke, nah ini untuk section yang terakhir itu. Nah ini sebenarnya enggak terlalu terakhir ya, karena ada beberapa section yang enggak saya tampilkan di sini. Nah nanti untuk pengecekannya itu nanti saya sertakan di link deskripsi. Di deskripsi ada link yang bisa kalian yang bisa teman-teman kunjungi, itu nanti bisa teman-teman pelajari juga di situ. Oke, ini yang terakhir adalah section untuk profiling, di mana user bisa mengedit profile, juga bisa melihat daftar kelas, bisa mengedit rekening juga. Nah, di sini juga bisa upload jasa yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Di menunya juga ada artikel, ada mengubah password. Di sini juga ada support, ada FAQ, ada sertifikat, dan ini 2 halaman yang saya tambahkan untuk mendukung saya dan juga untuk keluar dari login atau sign out gitu. Oke. Ini layanan-layanan yang sempat tadi saya bahas ya, tadi ada kelas berbayar, ada kelas gratis, juga ada toko bersama juga. Ini deskripsinya belum saya edit ya, ini sementara saja, nanti mungkin kedepannya saya akan lebih profesional untuk memberikan informasi tentang layanan produk saya. Ini selanjutnya ada forum diskusi ya. Ada juga, oh ya, ini elemen buildingnya. Balik lagi saya membuat website ini dengan menggunakan WordPress, Elementor, dan Jet Engine. Nah, komposisinya seperti ini, 100% WordPress, 70% Elementor, dan 30% Jet Engine. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mencoba atau membeli website ini atau menggunakan jasa saya untuk membuat website seperti ini, bisa menghubungi saya di kontak ini, di nomor saya, atau bisa mengunjungi portofolio saya juga di kejasaku.com, atau bisa email saya juga di admin@kejasaku.com. Kalau teman-teman saat ini lokasinya itu dekat dengan Grobogan, Jawa Tengah, bisa juga langsung berkunjung ke tempat saya untuk berkonsultasi secara langsung seperti itu. Oke, dan terima kasih. Itu untuk portofolio. Bukan portofolio, itu adalah penawaran dari saya untuk teman-teman yang tertarik untuk menggunakan jasa saya atau tertarik untuk membuat website seperti ini, bisa kembali lagi menghubungi saya di sini. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.